Nyatakan demikian, seperti ini. Habis makan duren, durennya cuma dimasukin ke mulutnya sebentar, dikasih orang. Ya, dimasukin ke mulutnya, dikasih orang. Itu maksudnya apa? Mengagungkan diri itu namanya. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwasanya cabang ilmu, yaitu dalam ilmu akidah, ini disebut dengan at-tabarruk. Tabarruk. Apa itu tabarruk? Tabarruk adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad atau para nabi, para rasul, atau para ulama, atau sahabat, atau para guru-guru. Karena dalam keyakinan kita, mereka ini sangat dicintai dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa hal ini adalah yang disebut dengan tabarruk, kemudian setelah itu kita harus mengetahui juga bahwa tabarruk itu bukan menyembah orang yang ditabarruki. Dalam video tadi, para santri berebutan atau mengambil bekas dari seorang guru misalnya, di situ tidak ada ibadah dari seorang santri itu kepada guru tersebut. Artinya dia tidak mengibadahi seorang guru tersebut. Makanya hal ini tidak ada masalah di sini. Yang jadi masalah kalau ada orang beribadah kepada yang ditabarruki. Kalau seorang santri tadi beribadah kepada guru yang tadi, maka itu salah. Tapi di sini yang harus ditekankan adalah bahwa tabarruk itu bukan beribadah kepada orang yang ditabarruki. Karena kalau ibadah, maka nggak ada beda. Tabarruk dengan nabi, tabarruk dengan sahabat, ulama, tabiin, semuanya itu tidak sah, itu salah. Tabarruk itu bukan inti dari agama Islam. Artinya, kalau bahasa Arabnya laisa min sulbiddin, karena tabarruk itu bukan bagian dari rukun iman, bukan bagian dari rukun Islam. Maka di sini tidak ada masalah. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kenapa para sahabat dan tabi'in dan para ulama dan para santri misalnya atau manusia kebanyakan melakukan tabarruk? Karena para ulama di situ ada sebab, ada ilah yang menjadikan hal itu dianjurkan. Para ulama mengatakan bahwasanya sebabnya adalah karena tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini ketinggian dudukan Nabi Muhammad, para nabi, para rasul. Kita meyakini ketinggian kedudukan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru. Jadi kalau Anda tidak meyakini ketinggian kedudukan mereka, ini bermasalah. Karena kalau bukan mereka yang tinggi kedudukannya, siapa lagi? Artis, pengamen, atau siapa? Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah tadi dikatakan bahwasannya para sahabat atau para ini tidak pernah melakukan yang sedemikian. Dalilnya mana? Banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang kebolehan bertabarruk. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau berwudu, itu para sahabat sudah menunggu di depan Nabi Muhammad, menengadahkan tangannya guna mengambil sisa-sisa air yang jatuh dari tangan Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertabarruk. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya Nabi itu ketika memotong rambutnya, memangkas rambutnya, itu para sahabat menunggu di samping Nabi guna apa? Guna mengambil bekas potongan rambut Nabi. Untuk apa? Yaitu tadi untuk bertabarruk. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan tabarruk. Di sana ada banyak dalil, ada banyak hujah-hujah, ada banyak kejadian yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan itu semuanya ada dalilnya. Jadi intinya kalau kita belum mengetahui, jangan gegabah dalam menghukumi sesuatu, jangan gegabah dalam mengekspresikan sesuatu yang kita belum tahu misalnya. Nasihat kita kepada seseorang atau orang-orang seperti Anda ini adalah firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada alim, orang yang mengetahui, ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Jadi ayo kita bertanya, ayo kita belajar, ayo kita baca lagi gitu. Jangan sembarangan gegabah dalam menghukumi sesuatu, karena itu akan menyebabkan perpecahan, menyebabkan fitnah, menyebabkan kegaduhan nantinya. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.